Sekali saya mengajak kepada kita semua Bapak Ibu Guru PJOK untuk senantiasa kita mengucapkan uh, syukur. Pada kesempatan ini kita kembali lagi melanjutkan tatap maya kita dengan agenda utama itu ada dua. Yang pertama itu umpan balik RTL, yang kedua adalah pengantar bukti karya. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua untuk mengawali pembelajaran tatap maya kita ini dengan sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kemudian Bapak Ibu izin menyampaikan kembali terkait dengan kesepakatan yang sering kita ulang setiap pertemuan tatap maya kita. Yang pertama, kita menyalakan kamera jika memungkinkan. Yang kedua, kita mematikan mikrofon jika ada salah satu dari Bapak Ibu yang menyampaikan pendapat atau sementara dalam proses presentasi. Kemudian yang kedua, kita hadir seutuhnya, menghargai waktu secara bersama, kemudian memaksimalkan fitur yang ada berupa chat atau raise hand yang ada di room. Kemudian hal-hal yang gangguan teknis di lapangan itu adalah hal yang bisa kita tolerir Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tujuan pertemuan kita pada tatap maya kali ini ada beberapa. Yang pertama, ini kita memahami pentingnya berbagi pengalaman. Jadi sebentar Bapak Ibu, tentu sudah kita melakukan proses berbagi melalui komunitas belajar. Nah, proses berbagi itulah yang kemudian kita akan sampaikan pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah memahami konsep yang akan diterapkan dalam kegiatan RTL. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis dukungan dan tantangan serta tawaran yang kita berikan dalam melakukan RTL. Kemudian yang keempat, ini juga yang penting Bapak Ibu, sebagai kelanjutan kegiatan akhir kita yaitu pengantar bukti karya sebagai tugas akhir. Jadi tugas akhirnya adalah bukti karya. Kemudian agenda kita yang pertama itu nanti kita akan berbagi pengalaman. Kalau memungkinkan kita akan berbagi pengalaman lewat breakout room sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Kemudian sebagai bagian dari berbagi pengalaman itu kita akan mencoba menganalisis apa dukungan yang ada di sekolah kita, kemudian hambatan serta solusi yang kira-kira bisa kita tawarkan terkait dengan kegiatan di RTL kita. Kemudian yang ketiga adalah pengantar bukti karya. Termasuk yang akan kita sampaikan sebentar itu adalah mekanisme terkait dengan pengumpulan bukti karya. Agenda kita Bapak Ibu secara spesifik, pembuka 5 menit, ini seputar tadi kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan, kemudian penjelasan agenda. Yang aktivitas pertama yaitu kita akan berbagi pengalaman antar peserta terkait pelaksanaan RTL. Kemudian dalam proses berbagi pengalaman ini kita juga mencoba menganalisis dukungan, tantangan, dan solusi dalam pelaksanaan RTL. Kemudian 15 menit berikutnya itu akan kita kembali ke room dan menyampaikan pengalaman kita berupa pelaksanaan RTL, kemudian yang dukungan yang kita dapatkan, tantangan dan solusi yang kita tawarkan dari pelaksanaan RTL itu. Kurang lebih 15 menit. Kemudian selanjutnya selama 30 menit plus 10 menit itu kita akan habiskan untuk memaparkan terkait dengan bukti karya sebagai tugas akhir. Ini juga yang penting Bapak Ibu. Jadi sebentar dalam penjelasan ini saya harapkan kepada kita semua untuk bisa mempertanyakan hal-hal terkait dengan
tugas akhir atau bukti karya. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk di agenda kita yang pertama. Sesuai dengan agenda ini, di agenda kita yang pertama ini kurang lebih 30 menit atau 25 menit lah. 25 menit ini kita akan gunakan untuk berbagi pengalaman. Dalam berbagi pengalaman ini, kita mencoba menganalisis dukungan dan tantangan serta tawaran yang kita berikan dalam hal pelaksanaan RTL. Langkah-langkahnya Bapak Ibu, langkah-langkahnya yang pertama, setiap peserta ini menceritakan dan merefleksi rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan secara bergantian di breakout room. Kemudian jika memungkinkan waktu, nah ini ketentuan waktunya, durasi waktu berbagi itu 3-5 menit tiap orang. Kemudian yang selanjutnya setelah berbagi pengalaman pelaksanaan, nah kita menganalisis dukungan, tantangan dan tawaran solusi dalam melakukan RTL. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, diharapkan kepada Bapak Ibu ini menyiapkan bahan tayang atau catatan. Kalau misalkan tidak ada bahan tayang yang dituliskan, paling tidak ada catatan-catatan yang menggambarkan dukungan, tantangan dan solusi dari setiap peserta. Jadi nanti sebentar disampaikan di room utama terkait dengan bahan tayang ini atau catatan yang dibuat oleh peserta terkait dengan hasil berbagi pengalaman di setiap kelompok. Jadi itu Bapak Ibu untuk kegiatan aktivitas pertama kita. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada usul terkait dengan kegiatan ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atau langsung menyampaikan saja di sini. Bisa juga langsung menyampaikan Bapak Ibu. Oke. Ya, karena keadaan kita ini hanya 3 peserta, mungkin kita langsung saja berbagi pengalaman di room utama kita ini. Mungkin saya persilakan kepada Ahmad Syawal pengalamannya terkait dengan kegiatan RTL, apa yang pengalaman-pengalaman terjadi di lapangan, termasuk dukungan, kemudian tantangan dan kira-kira solusinya bagaimana nanti ke depannya kalau ada kegiatan-kegiatan yang semisal. Silakan Pak Ahmad Syawal. Ya. Terima kasih Silakan. Pak. Ya. Untuk dukungan, saya dapat dukungan dari pimpinan, rekan sejawat dan apa ya, ya itu dari dukungan pimpinan dengan beberapa rekan sejawat dalam rancangan tindak lanjut ini Pak, di komunitas belajar. Kemudian untuk tantangan, sebenarnya tantangannya itu pada manajemen waktu Pak, karena beberapa hal kemungkinan beberapa pesertanya tidak sempat hadir, akhirnya diundur beberapa hari ke belakang. Untuk yang awalnya agenda di hari Senin tapi terlaksananya di hari Jumat. Salah satu tantangan Pak itu
tawaran solusi, beberapa peserta audiens yang hadir itu sempat memberikan beberapa rekomendasi pemilih. Karena temanya saya itu permainan tradisional juga kemarin, Pak. Dalam PBJL itu apa? PBBL apa? Ya, PB, belajar Nah, berbasis ya proyek, itu Pak, yang proyek PBJL. proyek itu ada beberapa tawaran dari teman-teman komunitas yang tergabung itu mulai eh, dari segi pemilihan permainan, jenis permainan, kemudian bahkan saya apa? Ada juga sedikit tawaran untuk eh di, tidak hanya melibatkan kegiatan penjas, melainkan juga ada juga kreasi-kreasi seninya dilibatkan di dalam, Pak. Ya mungkin ada unsur geraknya juga. Semisal mungkin ada gerakan-gerakan tarian tradisional yang kiranya ya lebih fokusnya tidak hanya berfokus kepada gerakan seninya tetapi juga fokusnya kepada gerakan fisik. Ada juga kekurangan jasmani fisiknya, semisalnya yang tarian-tarian yang dari daerah timur itu kan dia lebih fokus gerakan aktif fisiknya. Hmm. Itu untuk tawaran. Dan kalau untuk solusinya saya kira saya tidak terdapat terlalu, maksudnya saya tidak temukan sebuah permasalahan yang betul-betul yang menjadi penghalang ini dalam kegiatan RTL Pelaksanaan. kemarin, Pak. Hanya terkait Kalau mungkin yang masalah mengumpulkan teman-teman mungkin salah satunya ya, kendalanya. paling yang kendalanya itu yang tidak semuanya teman-teman punya kesempatan untuk mengikuti beberapa lain hal kan, menjadi tantangan tersendiri ya. Ya, untungnya kita Kalau itu kemarin, kalau untuk tantangan di RTL Pak atau bagaimana? terkait dengan ini, bagaimana pengalamannya mengkomunikasikan dengan kepala kepala sekolah terkait dengan RTL ini dan teman-teman itu bagaimana apa tanggapannya setelah mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan berbagi begitu Pak. Oke, untuk respon dari pimpinan sendiri Pak, saya dapat respon positif dengan adanya rancangan seperti ini. Paling tidak katanya untuk lebih punya kesempatan dalam berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Artinya diaktifkan melalui komunitas belajar itu, Pak. Jadi saya dapat respon positif. Kemudian untuk rekan-rekan guru juga memberikan respon positif dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Cuma yang jadi tantangannya saya belum, walaupun dalam rancangan itu sudah ada limit masa yang sudah dicantumkan, namun untuk tahap apa implementasinya belum belum saya fokus ke sana, Pak. Bagi untuk Baik, baik. yang untuk implementasinya, Pak. Paling itu tuntutannya saja dari rekan-rekan komunitas belajar ya. Kapan dilaksanakannya? Itu dia yang jadi tantangan tersendiri buat saya, Pak. Oh ya, ya. Jadi eh, ada beberapa tantangan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Masyawat terkait dengan mengumpulkan teman-teman di sekolah. Kemudian Iya, tadi Pak. juga terkait dengan waktu pelaksanaan. Jadi waktu pelaksanaan kalau Waktu terkait dengan pelaksanaan. waktu pelaksanaan itu kan tinggal nanti komunikasi kita hanya membagikan konsepnya, kemudian diharapkan Ah, sebenarnya konsep itu bisa kita implementasikan, tapi nanti kembali kepada komunikasi kita dengan pimpinan dan teman-teman yang terlibat dalam kegiatan. iya, Pak. Nah, Oke, kebetulan ya untuk oke, solusinya lanjut Pak. yang tadi saya tidak sampaikan tadi. Untuk solusinya untuk yang beberapa tantangan terkait perhatian beberapa kan sekolah di komunitas itu kebetulan di sekolahnya kita ada rapat untuk persiapan ulangan Ulangi. semester itu. Nah, akhirnya bisa di apa Digab, disamakan, ya, disamakan, disatukan waktunya. digabungkan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi akhirnya ada semacam ada desakan juga dari pimpinan untuk teman-teman untuk hadir. Ya, akhirnya Oh itu ya, salah satu solusinya juga, Pak. baik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke.
Baik, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menyampaikan pengalamannya dalam pelaksanaan RTL di lapangan. Mungkin terkait dengan suasananya bagaimana menyampaikan ini, kemudian dukungan kepala sekolah, fasilitas yang ada, kemudian teman-teman juga ketertarikannya terkait dengan konsep RTL yang kita sampaikan di komunitas. Silakan yang lain, Bapak Ibu guru. Coba tawa-tawa yang tidak ada kumpelnya. Kita mau dengar tantangannya tawa. Nah, ya, berbagi pengalaman ini kegiatannya. Oke, silakan Pak Rifki Firdayat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang saya ini mungkin paling terlambat untuk rencana tindak lanjut ini, Pak. Barusan tadi saya buat Siap-siap Pak, lanjut. banyak, Pak, karena saya selama 1 minggu kemarin ini kurang sehat, Pak, flu berat. Jadi memang barusan ini juga gabung di Zoom. Ya, Oke, jadi untuk tantangan RTL yang saya lakukan di sekolah itu, Pak, banyak sekali masalahnya. Pertama itu kita di sekolah belum ada terbentuk memang namanya komunitas belajar, belum ada. Jadi tadi saya memaparkan tadi hasil RTL saya ini, memang kegiatan saya ini dia temanya itu Gemercik Senang, Pak, judulnya. bagaimana Jadi bagaimana judulnya Pak? judulnya ini Gemercik Senang. Jadi maksudnya ini Gemercik Senang ini di sekolah itu akan ada kayak misalnya 1 minggu 1 hari itu ada namanya anak-anak itu melakukan olahraga sesuka mereka, Pak. Contohnya mungkin hari Hmm. Jumat selama 1 jam itu mereka bisa melakukan aktivitas permainan, kayak contohnya permainan tradisional yang mereka minati dengan Hmm. diawasi sama saya sendiri guru PJOK dan perwaliannya. Jadi itu tema yang saya terapkan, Pak, untuk RTL saya. Jadi tadi Oke. saya presentasikan itu banyak atau guru-guru kelas ini banyak yang setuju atau sangat senang, Pak, dengan kegiatan ini. Jadi mereka cukup ingin membantu apabila ini kegiatan sudah mulai saya laksanakan. Untuk ini apa aset yang dimiliki di sekolah ini mungkin kan ini permainan tradisional, tidak terlalu banyak alat-alat yang digunakan, cukup hanya modifikasi peralatan seadanya saja. Ya. Nah, terus, Kemudian Pak, ya lanjut Pak. jadi untuk penerapannya ini belum saya lakukan, Pak. Jadi mungkin saya akan lakukan pada semester depan, Pak. Iya ya. Kalau terkait dengan tantangannya bagaimana Pak? Apakah ada hal-hal yang rasa ada kayaknya susah ini mungkin pada pelaksanaan RTL-nya? Untuk tantangan ke depannya ini tergantung siswanya sebenarnya. Jadi kalau Yang pelaksanaan RTL-nya di lapangan, apakah maksudnya mungkin ada guru-guru yang tidak atau kepala sekolah mungkin tidak untuk mendukung? pelaksanaan RTL tadi ini, Pak, kepala sekolah sangat mendukung sekali, Pak. Hmm. Mendukung dan sangat memfasilitasi saya tadi pada saat ini kegiatan saya lakukan, dan guru-guru di sekolah juga sangat antusias, Pak, untuk hadir. Ya. Ya mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan mungkin. Baik, terima kasih Terima banyak. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, itu tadi eh, penyampaian atau pengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Syawal dan Muhammad Rifki Firdayat. Memang kegiatan ini
saya yakin teman-teman dari Kombel itu maupun yang belum ada Kombelnya, teman-teman guru-guru yang lain, saya yakin ini akan bisa menunjukkan kerjasamanya dengan kita, apalagi yang kita sampaikan itu kan hal-hal yang sifatnya positif dan berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang guru. Apalagi mungkin di sekolah kita itu ada guru-guru PJOK yang lain. Jadi ini sangat bermanfaat dan kita berharap memang seperti yang disampaikan oleh teman-teman ini terkait dengan dukungan dari sekolah. Oke, selanjutnya Pak siapa? Silakan klik raise hand untuk menyampaikan pengalamannya. Pak Syawaludin, silakan Pak. Oke Pak Reis, bagaimana jaringan? Pak Zul, silakan Pak Zul untuk menyampaikan pengalamannya terkait dengan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi dalam hal ini saya akan menceritakan hal-hal yang saya temukan di lapangan pada saat melakukan RTL. Yang pertama itu pada saat mengumpulkan atau menyampaikan kepada rekan-rekan teman guru, rekan-rekan sejawat, itu sebenarnya yang agak sulit. Penyampaiannya gampang, tapi pada saat terlaksananya itu yang sulit. Saya rasa mungkin sama juga pada saat kita melakukan kegiatan ini. Dalam hal ini saya sudah sering menyampaikan, 1-2 hari sudah sampaikan dalam chat via grup di sekolah. Ada juga tanggapan, akan tetapi pada saat pelaksanaan hari hanya itu mungkin karena bertepatan juga dengan selesainya waktu ulangan, terus pada saat itu juga Pak, posisinya ini kan sekarang kita di sekolah posisinya masuk siang, ada masuk pagi, masuk siang. Jadi harusnya itu jumlah semua guru itu 18 orang yang hadir, tapi ini hanya 11 orang Pak. Itu terus responsif dari kepala sekolah Pak Masawar. Ya, lanjut. Terus respon dari kepala sekolah itu bahasanya seperti ini, maksudnya dia senang dan dia syukuri juga karena dengan adanya kegiatan RTL ini juga kegiatan Kombel di sekolah itu bisa dilanjutkan dan bisa aktif lagi terus, dan itu sama seperti di teman-teman guru yang lain, istilahnya mereka juga ternyata bisa mendapatkan pengalaman juga dalam melakukan RTL ini. Terus kemarin ada beberapa saran dari Dewan Guru yang mengatakan bahwa karena saya kemarin itu kan materi RTL saya itu tentang olahraga permainan tradisional. Itu yang kemarin yang saya ambil itu gerobak sodok. Akan tetapi saran dari beberapa Dewan Guru itu penyampaiannya begini, berhubung yang kita lakukan adalah permainan tradisional, maka alangkah bagusnya mungkin Pak Guru bisa mengambil kemarin mereka bilang itu kegiatan AC. Karena katanya mungkin terkait juga dengan ada lari-larinya, ada menghindarnya juga. Saya bilang, oh ya Bu, terima kasih sarannya juga, memang betul juga Pak, karena kegiatan AC itu kalau saya lihat memang dari kegiatan reaksi, kelincahan semua ada semua. Kayaknya cuma itu saja itu Pak.
Kalau terkait dengan tantangannya hanya kira-kira ada lagi Tantangannya hanya di situ ada masalah-masalah saja. yang didapatkan di lapangan. Kalau tantangannya tadi yang saya rasakan cuma di situ saja, hanya pada saat pengumpulan dewan guru itu, karena pada saat ulangan itu kan ada juga apalagi guru-guru SD kelas 1 itu ingin sekali cepat pulang, apalagi guru-guru senior semua. Saya mau tahan juga tepu, guys. Akhirnya kegiatannya dipercepat dilakukan. Akhirnya guru-guru yang lain yang harusnya bisa kita tunggu dulu, mau tidak mau harus kita lanjutkan tanpa adanya dengan mereka juga. Karena kemarin tuh ada 6 kelas itu guru yang masuk siang. Tapi mungkin sebagian besarnya teman-teman guru terlibat, maksudnya Iya. Sebagian guru terlibat, sebagian besarnya karena yang hadir itu ada 11 orang. 11 dari 18. Berarti termasuk dengan saya sekitar 12. Berarti lumayan banyak lah tingkat partisipasinya. Iya, alhamdulillah. Baik. Ya, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak Zulfahmi. Siap, sama-sama. Oke, kita lanjut. Pak Reis dulu. Kombel SD Jampaka dulu. Oke, Silakan, Pak. Ketua. Jelas suara aku ini Pak Ketua? Jelas Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Fasil, teman peserta PKG PJOK tahun 2024, asal Buton Utara yang saya masa-masa banggakan. Untuk pelaksanaan RTL yang saya sudah lakukan, kalau pertama mungkin dukungan dulu ya, saya bahas dulu tentang dukungan. Jadi untuk dukungan ini, namanya kegiatan ini sangat positif. Alhamdulillah saya mendapatkan dukungan utamanya dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu langsung menyampaikan pada saat saya melakukan RTL itu, langsung dia sampaikan di depan bahwa kegiatan seperti ini harus selalu dilakukan di sekolah, karena biasanya kan kegiatan yang kami lakukan itu adalah berbagai praktik baik. Tapi kemarin saya berkolaborasi dengan guru-guru terkait proyek, pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu sesuatu yang baru yang saya buat di sekolah. Artinya materi ini baru pertama juga yang melibatkan guru-guru. Sehingga kepala sekolah itu sampaikan bahwa seperti ini jangan hanya guru PJOK saja yang adakan. Kalau bisa setiap kelas, apalagi manfaatnya kalau kita lihat ini pembelajaran berbasis proyek banyak sekali. Yang pertama ada kolaborasi antar guru dengan guru, kemudian siswa juga di situ aktif karena langsung berhubungan dengan mereka, sehingga kepala sekolah menyarankan. Kemudian kepala sekolah juga menyarankan bahwa tidak hanya guru PJOK saja. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan ke depannya selain PKG ini, agar guru-guru lain juga ikuti, karena kegiatan seperti ini Pak Kepala Sekolah sampaikan sangat positif. Itu dari dukungan. Untuk guru-guru lain, mereka juga mendukung. Bahkan mereka itu bertanya-tanya, kapan juga kita ini ada pelatihan yang kayak PJOK begini. Jangan hanya PJOK katanya. Dan bahasa Inggris. Cobanya juga kementerian adakan juga dengan guru-guru kelas, utamanya guru-guru PGSD. Itu untuk dari dukungan. Alhamdulillah sangat mendukung. Untuk tantangan sendiri, yang pertama itu sama dengan kasusnya Fahmi. Jadi kemarin itu baru selesai pemilihan. Jadi ada beberapa teman guru itu yang menjadi KPPS. Setelah saya adakan pemilihan hari Rabu, kemudian saya adakan hari Kamis, ada beberapa yang sempat tidak hadir karena masih kelelahan mereka. Jadi mereka minta izin dulu. Tapi untuk proses perencanaan itu mereka terlibat. Jadi pas kita Zoom hari Minggu itu, hari Senin saya mulai perencanaan. Kegiatan apa yang akan saya buat. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya coba tawarkan sama teman-teman. Yang pertama itu adalah SEM untuk melakukan pertandingan. Kemudian itu permainan tradisional.
Kemudian teman-teman guru itu menyarankan jangan SEM tuh kan sama ambil bola mini karena lapangan kami juga tidak memungkinkan karena sudah banyak yang lobang-lobang, takutnya anak-anak itu cedera. Akhirnya teman-teman guru menyarankan ambil saja olahraga tradisional. Nah, kemudian olahraga tradisional apa yang bagus? Nah, muncul PAC dan lain sebagainya. Ah, kan kalau PAC hampir semua anak-anak sudah tahu. Iya, Jadi iya. guru-guru lagi kan pas perencanaan ini itu mengatakan bahwa bagusnya cari lagi olahraga lain. Namanya juga olahraga tradisional harus kita lestarikan. Cari Mm-mm. lagi. Cari referensi sama-sama. Makanya itu dalam RTL yang saya sudah upload itu ada itu kegiatan perencanaan. Saya diskusi dengan guru-guru. Jadi kami adakan balap bakia yang bisa 4 sampai 5 orang dia. Itu juga memungkinkan kerjasama keaktifan siswa juga. Jadi sehingga kami pilihlah balap bakia itu untuk saya lakukan dalam RTL saya. Untuk tawaran solusi, ini tawaran solusi ada dari Bu Anita, mungkin Bu Guru itu alumni juga guru penggerak, dia mengatakan bahwa bagusnya juga ini sebenarnya untuk kegiatan ini jangan guru kita yang tentukan, harus libatkan itu yang sudah kalian pelajari itu voice, choice, dan apalagi ownership itu yang harus. Sedangkan kalau voice kan suara, kedua choice itu pilihan siswa. Jadi usahakan sesuai dengan minat siswa. Akhirnya saya lagi masuk lagi di anak-anak kan yang saya untuk kegiatan RTL-nya itu ada kelas 4, 5, 6. Saya kasihlah pilihan mau PAC, Gobak Sodor, terus apalagi Engrang. Mereka sukanya itu karena katanya main tim yang balap bakia itu. Sehingga saya pilihlah kegiatan balap bakia itu. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Eh, Baik, pengalamannya sangat berharga tadi diuraikan bagaimana di awal berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan guru-guru yang lain. Sebenarnya kita berharap kita semua ini kompetensi kita samalah melalui kegiatan ini. Apa yang dilakukan juga teman-teman ini, harapannya kita semua bisa seragam kemampuannya sehingga ya guru-guru PJOK itu bukan juga terlalu hanya fokus di pembelajarannya saja, tapi ya skill komunikasinya dengan teman-teman rekan-rekan guru itu ya bisa juga diandalkan lah begitu. Terima kasih banyak kepada Pak Reis sudah menyampaikan pengalamannya terkait dengan pelaksanaan RTL. Kemudian sedikit saya sampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Reis tadi terkait dengan SEM dengan permainan tradisional. Jadi di permainan tradisional juga itu Pak bisa juga pakai model pembelajaran SEM. Intinya di permainan apa saja yang kita lakukan itu yang paling terlibat itu adalah anak-anak jika memungkinkan, karena kita lihat juga di SD tinggal kita lihat kalau misalkan anak-anak sebagai penyelenggaranya itu ya di kelas berapa yang kita tentukan. Kalau misalkan juga bola mini juga bisa, ya bisa juga model SEM. Intinya dia ya SEM itu semua peran itu dalam kegiatan itu adalah yang paling dominan adalah anak-anak peserta didik dalam hal ini. Jadi bisa juga dibikin SEM meskipun permainan tradisional tadi yang disampaikan. Oke, selanjutnya Pak siap. Ibu Waude Masrita dulu. Halo Ibu. Kayaknya kurang mendukung. Pak Dwi, silakan Pak Dwi berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan RTL. Baik, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak, baru masuk ini karena baru ada jaringan. Ya lanjut Pak. Ayo Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik,
Dalam pelaksanaan RTL kemarin, alhamdulillah berjalan lancar, dan komunitas belajar di sekolah saya juga sangat mendukung kegiatan tersebut. Ya meskipun agak sulit kemarin untuk mengumpulkan para guru-guru, teman-teman di sekolah, tapi ya dengan komunikasi yang baik tentunya. Nah, jadi kegiatan kemarin itu RTL, rencana tidak lanjut, ya dapat berjalan dengan baik. Jadi untuk program kemarin yang saya ambil itu pembelajaran berbasis proyek tentang aktivitas sepak bola mini, mengembangkan keterampilan kemarin itu, pengembangan keterampilan gerak, nilai sportivitas, dan kerjasama siswa melalui permainan sepak bola. Jadi kenapa untuk pendekatannya di sini Pak, saya ambil model pendidikan gerak. Kenapa saya tidak ambil SEM? Karena saya ingin mengembangkan pertama teknik dasar dari siswa saya terlebih dahulu. Jadi sebelum saya memulai permainan sepak bola mini ini, yang pertama-tama saya kembangkan dulu teknik dasarnya. Setelah itu saya lakukan permainan sepak bola mini di akhir setelah atau kegiatan latihan. Nah, untuk keterlibatan siswanya di sini, tentunya siswa terlibat karena selain sebagai subjek, siswa saya juga berperan sebagai dapat melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya di sini mereka dapat melihat teman-teman dari segi gerakan, baik itu dari segi passingnya, dribblenya, melalui permainan sepak bola mini tersebut. Dan untuk kegiatannya ini, alhamdulillah telah saya laksanakan meskipun tidak terlalu efektif karena ada berbagai macam tantangan-tantangan seperti cuaca dan waktu yang kurang mendukung karena apalagi dekat ulangan Pak, jadi anak-anak fokus belajar dulu. Ya, jadi untuk kegiatannya ini belum terlalu saya maksimalkan. Mungkin setelah ulangan mungkin bisa dimaksimalkan waktu latihannya dan kegiatannya ini. Dan untuk dukungannya, alhamdulillah teman-teman dan kepala sekolah juga sangat mendukung program-program yang akan saya laksanakan. Nah, jadi ada beberapa masukan juga dari teman kemarin. Katanya bukan cuma sepak bola saja, kalau bisa olahraga lain seperti voli dan segala macam juga dapat dimasukkan dalam program-program tersebut. Dan ya insya Allah mungkin di program selanjutnya bisa saya masukkan di rencana pembelajaran saya agar anak-anak juga tidak bosan. Jadi ada banyak cabang olahraga yang bisa mereka eksplorasi Pak. Ya, dan insya Allah kegiatan ini mungkin akan berjalan dengan lancar seiring berjalan waktu, dan tentunya kolaborasi dari teman-teman atau rekan-rekan sejawat dalam komunitas belajar saya ya sangat terbuka juga dengan program saya, sehingga mereka juga mau membantu. Begitu Pak. Oke. Ya, kira begitu Pak, sedikit dari Baik. saya, kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi sudah berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan RTL. Secara umum apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam hal pelaksanaan kegiatan RTL, dan juga suasana kolaborasi kerjasama di antara teman-teman guru di sekolah itu cukup kondusif lah tanggapan mereka terkait dengan pelaksanaan ini. Jadi harapan kita Bapak Ibu, harapan kita dari kegiatan ini sebenarnya salah satunya adalah menjadikan kita sebagai guru PJOK yang bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Kalau ada ide-ide kita terkait dengan pembelajaran, ya dalam konteks ini pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan bukan hanya kita,
melibatkan sekolah, dalam hal ini mungkin guru-guru yang lain, tapi itu konteksnya adalah konteks pembelajaran PJOK. Nah, kita bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Nah, inilah salah satu harapan kita dari pelatihan kita ini. Jadi kita tidak memilih untuk diam kalau ada ide-ide kita terkait dengan kebaikan sekolah, kebaikan PJOK sebagai mapel yang kita ampuh, itu kemudian bisa kita gerakan teman-teman kita yang lain dalam komunitas belajar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Dwi dan teman-teman yang lain. Kemudian selamat bergabung Pak Dirman, kami persilakan Pak Dirman untuk berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan RTL, bagaimana mengkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dinamika yang terjadi di dalam penyampaian RTL, kemudian tantangan-tantangannya. Silakan Pak Dirman. Halo Pak Dirman. Oke. Ibu Mas Rita. Oh iya. Siap, Silakan Ibu. Pak. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kegiatan RTL mengenai turnamen sepak bola antara kelas dengan menggunakan sport education model mendapatkan dukungan dari guru-guru, Pak. Kedua, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tapi ada kendala. Kendalaku yaitu mic. Saya tidak pakai mic, Pak, kemarin itu. Oh, ya, menyampaikan hasil RTL. Karena memang saya juga berusaha, Pak, tapi karena terlalu rusak jauh dengan mic-nya diri. atau apa? Mic, Pak, mic. Mic-nya yang rusak atau bagaimana, Bu? Sebetulnya, Pak, itu ada, tapi karena tidak enak juga ada di rumahnya kepala sekolah. Oh, ya siap. Dipakai. Jadi saya tes saya punya suara, alhamdulillah memungkinkan. Iya, Pak. Alhamdulillah tidak ada kendala dan Kalau dukungan oleh teman-teman di komunitas di sekolah pada saat menyampaikan bagaimana responnya? Ada yang kasih masukan atau bagaimana? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ada juga yang ini artinya orang kasih tahu saya katanya kurang suara. Lanjut, Bu. Dan dukungan dari kepala sekolah, alhamdulillah sangat memuaskan. Iya, Pak. Untuk kendala tidak ada, Pak. Cuma itu saja. Karena kemarin saya juga berusaha. Kalau teman-teman banyak yang ikut terlibat, yang ikut di dalam penyampaian ini. 8 orang, Pak. 8 orang. Semuanya alhamdulillah ada foto-fotonya dan videonya itu pada saat saya punya hasil RTL. Iya, tapi kemarin saya cek belum dilampirkan kayaknya linknya itu. Oh, begitu deh. Ya, nanti dilampirkan di bagian itu ada di bagian mana, Pak? Kan kalau kita kirim tugas itu ada di bagian samping itu kita tulis komentar. Di situ bisa kita lampirkan filenya. Iya, Pak. Oh, dilampirkan. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Guru. Oh, dilampirkan padahal. Pak Dirman, bagaimana? Pak Dirman? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan RTL ini.
ada beberapa catatan Bapak Ibu bahwa yang kita sampaikan, yang kita bagikan kepada guru-guru ini terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi harapannya memang pembelajaran yang kita tawarkan itu banyak nilai-nilai kerjasamanya. Banyak nilai-nilai kerjasamanya yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa bukan hanya peserta didik yang kita harapkan ada nilai kerjasamanya, tapi kita juga bisa menunjukkan dan menggerakkan teman-teman kita yang lain dalam hal kita berbagi praktik baik. Apalagi kita ini sudah di ujung. Saya yakin Bapak Ibu lewat eksplorasi materi kemudian kebersamaan kita di room ini banyaklah pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dan kita bagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah kita melalui komunitas belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk di agenda kita yang kedua. Agenda kita yang kedua ini terkait dengan bukti karya, dan ini adalah tugas akhir Bapak Ibu. Saya harapkan kepada kita semua Bapak Ibu supaya menyimak betul-betul terkait dengan bukti karya ini, karena ini adalah tugas akhir dan merupakan prasyarat bagi kelulusan kita. Harapannya supaya dicermati dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan bukti karya Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin kita paparkan di sini. Yang pertama terkait dengan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Ini yang akan kita lakukan di LMS kita. Alurnya bagaimana? Kemudian yang kedua, setelah kita selesai melakukan atau mengumpulkan bukti karya kita, itu akan kita unggah di PMM. Kita akan unggah bukti karya kita di PMM. Kita lanjut Bapak Ibu, yang pertama alur aktivitas bukti karya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi. Apa yang kita sudah dapatkan di sini berupa ya refleksi, kemudian pembelajaran SEM, pembelajaran gerak, pembelajaran kebugaran jasmani dan lain sebagainya, itu kita harapkan itu bisa dibagi dengan rekan-rekan guru yang lain dengan cara kita membuat dan mengunggah bukti karya. Bukti karya ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan kita di kegiatan ini. Kemudian bukti karya adalah produk orisinal. Ini yang penting sekali kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa yang akan kita kumpulkan bukti karya itu adalah produk asli kita, bukan plagiasi atau tiruan dari karya orang lain. Kemudian produk atau bukti karya kita ini akan divalidasi oleh fasilitator. Kemudian Bapak Ibu, ini kriteria dan ketentuan bukti karya. Yang pertama itu untuk karya video, kita perlu pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian karya kita tidak diperbolehkan mengandung unsur sara, kemudian pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya kira ini sudah cukup jelas dan kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah ini juga yang penting Bapak Ibu. Kalau nanti bukti karya kita yang kita unggah atau kita kumpulkan di LMS itu berkaitan dengan video, maka kita wajib mendapatkan surat persetujuan dari yang bersangkutan. Kalau yang proses pembelajaran berarti persetujuannya sama wali peserta didik, wali murid.
Jadi siapapun yang terlihat di dalam video kita, itu perlu kemudian kita mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali atau orang tua peserta didik. Ini terkait dengan video. Kemudian yang keempat, tadi sudah disampaikan bahwa bukti karya kita itu adalah bukan plagiasi karya orang lain, tapi itu adalah karya kita sendiri. Dan diusahakan untuk mencantumkan referensinya. Sumber referensinya harus dicantumkan. Ini adalah kriteria dan ketentuan bukti karya yang akan kita kumpulkan di LMS dan di PMM. Kemudian Bapak Ibu, alur validasi bukti karya. Yang pertama itu terkait dengan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Kategorinya itu ada 3 Bapak Ibu. Perbesar dulu. Jadi kategorinya itu ada 3. Yang pertama praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini adalah proses pembelajaran guru dengan peserta didik yang ada di kelas. Kalau kita PJOK di lapangan, kalau berkaitan dengan praktik. Atau bisa dua-duanya. Intinya adalah proses interaksi pembelajaran guru dan peserta didik. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau aksi nyata. Jadi untuk praktik pembelajaran itu bisa kita buat dalam bentuk video atau aksi nyata. Kemudian yang kedua, praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program kita ini, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kemudian yang ketiga itu RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar. Aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Itu adalah kategori bukti karya yang akan kita unggah di LMS dan di PMM. Selanjutnya Bapak Ibu, di bukti karya kita itu harus kita sertakan dengan surat pernyataan dari kita. Dan surat pernyataan ini ada di LMS, tinggal kita ambil, kita unduh di LMS. Surat pernyataannya yang pertama poin-poinnya sebagaimana yang ada di sini, bahwa saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Nanti dibaca poin-poinnya. Kemudian di situ ada tanda tangannya kepala sekolah dengan peserta. Jadi formatnya ini tinggal kita lihat saja di LMS. Ada pengunduhannya di LMS, ada linknya. Kemudian terkait dengan alur pengunggahan bukti karya, yang pertama itu kita masuk di LMS kita cari bagian bukti karya. Kita masuk di bagian bukti karya. Kalau ini tidak ada kendala Bapak Ibu. Tinggal kita lihat saja, kemudian kita klik itu. Setelah itu kita unggah draft bukti karya yang kita miliki, entah itu berupa video atau berupa PDF. Kemudian itu akan divalidasi oleh fasilitator. Kalau misalkan bukti karya kita sudah bagus, berarti itu nanti kita akan lanjutkan dengan mengupload di PMM. Nanti hasil uploadannya itu akan terbaca juga di LMS kita. Kemudian selanjutnya, ini kita mengunduh
formulir persetujuan pelibatan anak. Kalau bukti karya kita berupa pembelajaran, proses pembelajaran yang di situ melibatkan peserta didik. Nah, jadi semua peserta didik itu yang terlibat dalam proses pembelajaran dalam bukti karya kita itu harus mendapatkan persetujuan berupa surat persetujuan pelibatan anak. Kemudian yang keempat, kita langsung klik start tugas. Kita mulai mengerjakan tugas. Ini sudah biasa kita lakukan. Kemudian setelah kita membaca instruksi, kita lanjut di tahap berikutnya. Di bagian bawahnya itu ada file upload. Kemudian kita klik, itu nanti akan muncul di bagian mana kita akan cari draft bukti karya kita. Setelah itu kita pilih filenya. Langkah selanjutnya, setelah itu Bapak Ibu mungkin ada dokumen-dokumen lain, kita pilih lagi add another file. Kita klik yang ini, kemudian akan muncul lagi pilihannya file-file mana yang akan kita masukkan sebagai file pendukung dari bukti karya kita. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah semua dokumen bukti karya kita unggah, kita langsung kumpulkan tugas atau submit assignment. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan rubrik bukti karya yang Bapak Ibu kumpulkan itu akan saya cek sebagai fasilitator. Kemudian akan memberikan penilaian terkait dengan indikator yang ada di layar kita ini. Mungkin kurang jelas Bapak Ibu, saya bacakan. Yang pertama ada lembar pernyataan persetujuan. Kemudian karya atau video menunjukkan peserta terkait dengan implementasi materi pelatihan. Jadi video dan karya kita itu memiliki kaitan erat dengan materi yang kita pelajari. Itu juga menjadi rubriknya. Jangan sampai kita membuat bukti karya yang bukan hasil daripada pelatihan kita ini. Jadi intinya bukti karya kita itu adalah produk dari pelatihan kita ini. Kemudian isi karya tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian tidak memuat pornografi, kemudian tidak memuat unsur ujaran kebencian. Jadi itu adalah rubrik yang akan dinilai oleh fasilitator setelah kita mengumpulkan bukti karya. Kalau bukti karya kita mungkin masih perlu ada yang diperbaiki, maka itu akan diberikan umpan balik oleh fasilitator. Kalau dia sudah tidak ada yang diperbaiki, itu akan ada keterangan lanjutan bahwa karya kita bisa langsung kita upload di PMM. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan putusan dari validasi bukti karya, yang pertama itu layak untuk langsung diunggah ke PMM. Kalau misalkan setelah kita unggah bukti karya kita dan ada tanggapan dari fasilitator layak, maka itu langsung diunggah di PMM. Kemudian yang kedua, perlu revisi. Kalau perlu revisi, ini akan kita unggah selanjutnya setelah ada perbaikan berdasarkan umpan balik yang sudah diberikan oleh fasilitator. Jadi nanti dicek secara berkala. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan bukti karya kita yang layak untuk langsung diunggah. Langkah-langkahnya yang pertama, kita akan melihat
modul berbagi bukti karya. Apabila draft bukti karya kita layak untuk langsung diunggah ke PMM. Kemudian yang kedua, dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Jadi setelah kita unggah bukti karya kita di PMM, Bapak Ibu, kita bagikan linknya di LMS seperti yang ada di slide kita ini. Jadi linknya itu kita bagikan di LMS untuk mendapatkan tanggapan dari teman-teman peserta PKG PJOK. Kemudian selanjutnya kita tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Setelah kita klik, kita pastikan memberikan spasi supaya langsung berubah secara otomatis hyperlinknya. Kemudian klik post reply untuk mengirim hasil bukti. Yang terakhir, hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Jadi Bapak Ibu, setelah bukti karya kita upload di PMM, tadi sudah saya sampaikan, itu linknya dibagikan di LMS untuk mendapatkan tanggapan, komentar, masukan dari teman-teman peserta. Kemudian Bapak Ibu, untuk bukti karya yang perlu direvisi, yang pertama kita akan melihat modul revisi. Apabila draft bukti karya kita layak, perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Memang ada opsinya di LMS. Dalam modul berbagi bukti karya, Bapak Ibu akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Kemudian yang ketiga, klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya. Setelah bukti karya kita diperbaiki, kemudian kita upload kembali bukti karya kita. Jadi Bapak Ibu, itu terkait dengan dua kategori validasi oleh fasilitator. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, mengunggah bukti karya di PMM. Mengunggah bukti karya di PMM. Yang pertama, langkah-langkahnya kita buka aplikasi di PMM. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi ini masing-masing di gadgetnya, di handphonenya. Kemudian setelah terbuka aplikasinya, kita cari bagian fitur bukti karya. Setelah kita klik itu akan muncul tampilan di bagian 2 ini. Tampilan di bagian ini, kemudian kita klik tambah karya, karya saya. Setelah itu akan ada pilihan kategori, tinggal kita memilih saja kategorinya berdasarkan yang muncul di aplikasi kita. Apakah ini kategori praktik baik atau praktik pembelajaran atau RPP atau bahan ajar. Tinggal kita lihat saja. Kemudian selanjutnya yang keempat, tinggal kita pilih bentuk karya. Yang kelima, pastikan sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube kalau berupa video. Kalau berupa video bukti karya kita. Kemudian masuk ke akun YouTube dengan akun Google Anda. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, itu akan ada tampilan izin akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Setelah ada akses ke YouTube, kita pilih video yang menjadi bukti karya kita. Kemudian selanjutnya kita lengkapi rinciannya. Nah, saya kira Bapak Ibu terkait dengan langkah-langkah mengunggah bukti karya di PMM dan cara membagikannya,
Saya kira Bapak Ibu sudah sering. Ini adalah cara membagikan bukti karya. Jadi setelah bukti karya kita terupload di PMM, kita tinggal buka di bagian bukti karya. Setelah itu kita lihat karya kita. Kita lihat karya kita, kemudian ada pilihannya, tinggal kita cari. Kalau karya kita pembelajaran, maka kita klik pembelajaran. Setelah itu akan muncul karya kita. Dan selanjutnya kita klik yang tanda segi 4 ini. Ada tanda icon berbagi. Kemudian kita salin linknya untuk ditautkan di LMS. Jadi bukti karya kita itu kita salin linknya, kemudian kita tautkan di LMS untuk keperluan berbagi. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi itu terkait penjelasan seputar bukti karya Bapak Ibu. Selanjutnya cukup lama ini kita bacakan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bukti karya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mempertanyakan terkait dengan bukti karya ini. Gantian dulu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan bukti karya. Bagaimana alurnya, kemudian bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bukti karya ini. Silakan, dipersilakan Bapak Ibu. Pak, bertanya Pak, ini bukti karyanya berupa video Pak, atau bisa juga bukan video? Jadi yang ini mungkin terlalu cepat tadi ini. Nah ini, jelas ini Pak, di slide terbaca. Jadi untuk bukti karya kita itu Bapak Ibu ada 3 kategori. Yang pertama itu praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran ini bisa bentuknya video atau dokumen PDF. Aksi nyata. Itu terkait dengan praktek pembelajaran. Kemudian yang kedua, praktik baik. Yang ketiga itu adalah RPP. Ya, RPP ini dalam bentuk PDF, RPP atau modul. Jadi bukti karyanya bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk video. Begitu ya Pak Dwi. Oh, berarti Pak, kalau yang ini yang bentuk PDF, yang bukan video, berarti foto-foto atau bukti-bukti dokumentasinya saja Pak yang dilampirkan. Yang kita pilih itu untuk apa? Kegiatan pembelajaran, praktik baik atau RPP? RPP, kalau RPP Pak. Ya kalau RPP berarti dia hanya kita buat saja RPP berdasarkan pembelajaran kita di sini.
menggunakan backward design. Oh, Nah, itu saja dia RPP. Kalau RPP tidak menggunakan pernyataan dari persetujuan dari orang tua. oh berarti kalau RPP tinggal upload saja langsung RPP ke bukti karya, Pak. Iya, langsung upload saja. Yang dipastikan itu RPP kita itu ya berdasarkan apa yang kita sudah pelajari di sini. Iya, Pak, Nanti itu backward kan design. akan dilihat dulu. Kalau misalkan sudah pas, itu biasanya akan ada umpan balik dari fasilitator untuk kemudian diupload di PMM. Ya, kalau aksi nyata, Pak, praktik baik berarti kita buatkan dokumentasi terus jadikan PDF begitu, Pak. Kalau aksi nyata Iya, di pembelajaran, pembelajaran. ya kalau untuk pembelajaran ini sesuai dengan yang ada di slide kita ini bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk dokumen PDF. Jadi foto-fotonya, rangkaian kegiatannya dari awal sampai akhir itu. Oh, berarti tidak usah dilampirkan modulnya, Pak, kalau aksi nyata. Bukti karya. Kalau kita mau lampirkan modulnya, ya bisa juga, tapi kan itu maksudnya mungkin sudah double kita kerja. Kalau misalkan kita mau lampirkan modulnya, ya sekalian kita pilih saja RPP. Oh, iya. Siap. Itu kalau yang kita upload bukti karya berupa RPP atau modul ajar. Berarti yang 3 ini, Pak, bisa dipilih salah satunya. Iya, dipilih salah satunya. Oh, iya, Pak. Kalau yang kemarin kan bisa juga yang hasil video kita kemarin, bisa langsung kita pakai yang itu. Yang video pembelajaran kemarin yang aksi nyata. Iya, Pak, yang aksi nyata. Ya, tinggal dilengkapi dengan persetujuan dari orang tua siswa yang kita libatkan, yang terlihat di dalam video kita. Harus ada persetujuannya, jangan sampai ada konsekuensi hukumnya begitu, Pak. Antisipasi. Persetujuan dengan tadi yang apa? Orang wali tua kelas? peserta didik Oh, orang yang kita tua. libatkan dalam video itu, yang kelihatan mukanya lah, begitu. Oh, iya, Pak, iya. Kalau aksi nyata kita ini kan sudah tidak repot, sebenarnya sudah ada di tugas-tugas kita. Tinggal kita permantap lagi sebelum kita upload di PMM. Kemudian dicek di LMS, ada yang kita unduh itu ada persetujuan, ada pernyataan. Ada di LMS semua, tinggal dilihat. Berarti itu yang persetujuan sama pernyataan diunggah juga di LMS, Pak? Iya, kan ada pada saat kita mengunggah itu ada pilihannya di bawah itu. Kita tambahkan file lain. Nah, tinggal kita klik saja itu. Oh, iya, Pak, iya. Persetujuannya. Kalau misalkan persetujuan, anggaplah kita libatkan peserta didik ada 10 orang. Nah, tinggal kita satukan PDF-nya, persetujuannya. Kemudian pernyataan keaslian bukti karya kita juga. Jadi ada 2 dengan itu, kalau yang kita unggah itu adalah video. Kalau misalkan RPP, ya berarti yang kita tambahkan adalah pernyataan keaslian bahwa itu adalah produk kita. Mungkin itu saja, Pak Dwi.
Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Kalau kata yang tadi saya dengar video aksi nyata yang kemarin mau dipakai, dia masuk praktik pembelajaran atau praktik baik Dia tugasnya? masuk praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran berarti poin pertama. Video. Kalau praktik baik ini, Iya, lanjut Pak. misalkan tugas-tugas kita kemarin, kita kan ada tugas-tugas hasil karya kita. Sebenarnya banyak sekali karya kita di tugas kita ini. Hah? Ada refleksi modul, ada hasil refleksi keterampilan mengajar. Itu semua kan karya kita. Tinggal kita Oke, lengkapi mungkin kalau di karya kita ini harus kita sertakan dengan sumbernya. Referensinya di mana kita ambil. Oke, Pak. Terus kalau saya mau ambil video yang kemarin yang mana, Pak? Yang 30 menit pertama, video aksi nyata pertama atau yang Yang aksi nyata, Pak. Yang aksi nyata kedua ya, Pak ya? Ya, yang aksi nyata. Oke. Berarti kalau kita ambil video, tinggal yang kita tambahkan adalah pernyataan keaslian bukti karya, kemudian persetujuan wali peserta didik atau orang tua. Terus saya lihat di sini Pak ada dokumen PDF. Apa yang mau saya cantumkan di situ Pak untuk dokumen PDF-nya ini? Yang bagian praktik pembelajaran? Iya, praktik pembelajaran. Itu hanya pilihan saja Pak. Kalau misalkan praktik pembelajaran kita buat dalam bentuk video, ya boleh juga. Kalau misalkan dalam bentuk video berarti ya tidak usah PDF-nya. Paling PDF-nya hanya saja surat pernyataan. Surat pernyataan itu Pak sebagai lampiran Pak Di? Iya, sebagai lampiran ada itu kita tambahkan. Oke, siap. Kalau yang praktik berarti hanya persetujuan dengan pernyataan. Iya, persetujuan orang tua. Kalau ke sekolah tidak Pak ya? Ada, kayaknya ada itu dengan kepala sekolah. Tinggal dilihat saja anunya. Apa formatnya yang ada di LMS. Oke, baik Pak. Nanti saya coba cek. Terima kasih Pak. Kalau ini Pak yang pembuatan RPP ada juga surat pernyataan anunya Pak? Kalau RPP ya pernyataan harus ada. Kalau yang tidak ada itu persetujuan pelibatan, karena kita ini kan bukan dalam proses pembelajaran, kita tidak menggunakan anak-anak. Kalau pernyataannya tetap ada. Ya, surat pernyataan keaslian bukti karya. Oh iya. Ada juga di LMS di download itu Pak? Ada, tadi saya buka-buka ada. Oh iya Pak, iya. Siap. Jadi dia ini disatukan sama anunya surat pernyataannya Pak, sama RPP-nya umpamanya kalau RPP yang diunggah. Kalau RPP yang dipisahkan ada di bagian bawahnya itu, tambah file biasanya itu. Oh, dipisahkan Di. Oh, ya, yang tambah file saja Di. Iya, tambah file. Oke. Nah, ini format pernyataannya ada di LMS ini. Adanya cuma Pak, pernyataan pengambilan gambar saja Pak, tidak ada untuk kayak ke sekolah yang itu. Yang ini sekolah di sini. Iya, yang itu. Cuma ini yang ada di dalam Pak, saya lihat. Kalau persetujuan ada juga. Coba kita cek Pak. Cuma 1 lembar saja Pak, di sini saya lihat. Persetujuan orang tua tidak ada. Yang ini. Izin berbagi layar Pak. Ya, silakan Pak. Mana nih tadi itu? Cuma ini Pak yang ada. Lembaran pernyataan, pengambilan gambar, video, dan penafikan produk
bukti nyata. Hanya ini yang tertera di dalam LMS. Lembar pernyataan peserta PKG, PJ pengambilan gambar orang dan penilaian dan penafian. Oh ya, berarti disatukan itu. Coba kita baca poin-poinnya. Yang ini Ya, ada tentang keaslian bukti karya. keaslian. Poin pertama, oh nanti dicentang berarti ini Pak ya. Ya, dicentang semuanya. Coba saya kasih besar sedikit. Nah ini. Dengan menandatangani formulir pernyataan, saya menyatakan bahwa memberikan informasi terkait pengambilan. Oke. Bahwa saya telah menerima persetujuan lisan kepada peserta didik. Menyatakan bahwa pengambilan gambar, menyatakan bukti unggahan. Kompetisi guru orisinil. Oh, berarti cuma digabungkan satu centang-centang file poin saja ini. berarti. Iya, cuma satu format saja begini, Pak. Cuma ada beberapa Iya. poin yang ditentang nantinya di Iya, dalam. ya, tinggal disesuaikan saja. Oh, iya, iya, Digabung. iya. Nama peserta. Terus anunya Pak, ini saya juga mau tanyakan. Tidak ada untuk yang kita maksud tadi Pak, yang kepala sekolah. Surat Apa? persetujuan orang tua. Iya, orang tua itu maksud saya Pak. Karena yang tanda tangan di sini cuma peserta dengan kepala sekolah. Atau diwakili saja yang mewakili mini semua. Ada persetujuan kalau dibagi ini formulir persetujuan Oke, pelibatan saya anak. keluar dulu Pak. Saya keluar dulu Pak. Di bagian bukti karya, coba kita lihat di bagian unggah bukti karya. Unggah bukti karya ya. Ya, coba kita lihat di situ ada persetujuannya. Refleksi. Tempat balik penyelenggara. Oh, Di bagian bukti karya. BK berapa Pak? Dari bagian bawah itu. Coba kita cek dulu. Semakin nyesek katanya Burhan ini. BK 1 Pak ya? Iya, coba di situ. BK 1 cuma satu Pak di situ. Yang itu minta tadi. Rubrik. Cuma satu di situ. Di Satu unggah gitu? bukti karya. Cuma itu Pak yang ada. Tidak ada untuk persetujuan dari pihak Persetujuan. orang tua wali. Orang tua. Lembar pernyataan peserta. Di BK 1 enggak bukti BK 1 Pak toh? Iya. Iya, BK 1 cuma satu di format ada. yang di ini Pak. Di download, didonggah, diunduh. Ya, tapi poin-poinnya itu di surat itu ada. Di Saya poin-poinnya. kira kalau poin-poinnya sudah disampaikan nih di surat itu Pak, karena dicentang di situ. Iya, dicentang bahwa kita sudah Ah. meminta persetujuan. Iya, iya Pak. Tidak ada istilahnya surat resmi yang betul-betul diarahkan ke orang tua wali. Tidak ada di situ, Di. Tidak ada Pak. Atau ada. Jangan Tidak sampai di ada Pak slide Juma. Di slide ini kan, ini yang ada di slide ini kan formulir persetujuan pelibatan anak. Memastikan meminta persetujuan. Berarti itu saja yang dibutuhkan. Iya Pak, karena di dalam surat itu ada poin yang menyatakan saya menyatakan bahwa telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar ataupun video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Begitu saja poin-poinnya Pak. Iya, itu saja. Oh iya Pak. Berarti Siap. untuk pernyataan dan apa tadi itu
pernyataan keaslian bukti karya dengan persetujuan itu hanya satu file saja yang Oke, ada di siap, Pak. LMS saja. Intinya peserta didik kita yang kita libatkan dalam video, kalau dalam bentuk video bukti karya kita itu harus mendapatkan persetujuan. Iya, Pak, ya. Ibu Farhana bertanya dulu mungkin. Kalau sudah keluar lagi. Habis baru-baru menyala lampu di sini, Pak. Jadi Berarti Pak ini yang lembar pernyataannya, misalnya kalau untuk yang modul kita centang saja ini Pak yang bagian keempat, berarti saya menyatakan bahwa bukti karya saya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru adalah produk orisinil. Bagian keempat. Iya Pak. jenis bukti karya yang dipilih. Nah, berarti saya pilih apa tadi itu? Iya, artinya kalau misalkan di dalam produk kita RPP kita itu tidak memuat gambar-gambar, maksudnya gambar-gambar peserta didik kita, berarti disesuaikan saja dengan kebutuhan di situ. Kalau hanya RPP saja berarti yang kita centang itu saja tentang keaslian. Oh iya, iya. Kalau misalkan di poin-poinnya itu ada juga kepala sekolah mungkin, ya tinggal kita sesuaikan saja, memberikan informasi kepada murid terkait pengambilan gambar. Nah ini kan untuk video ini, atau ada gambar yang kita masukkan di RPP kita. Iya. Di lembar pernyataan ini pakai stempel juga Kak, Pak? Tidak Jita? Coba di-share dulu tadi yang anunya. Kepala sekolah. Iya, karena ada tanda tangan kepala sekolah, Pak. Saya mau tanyakan apakah distempelkan kah atau tidak? Dia Di bagian pakai sini. stempel Pak kalau Bagian sini. kepala sekolah atau? Oh, berarti Diketahui. distempel untuk kepala sekolah. Iya, distempel. Oke, siap. Laksanakan. Menyatakan bahwa bukti karya ini hanya 4 poin saja. Hanya 4 poin yang di sini. Ini lebih condong ke arah video dan bagian 1, 2, 3 ini lebih condong ke arah video dan foto. Kita bahas pengambilan gambar dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan iya. Bisa saja juga kalau RPP kita itu memuat gambar anak-anak, maksudnya peserta didik kita. Bisa. Oke. Kita centang yang relevan dengan itu. Standar pengambilan gambar. Nama kelompok. Nama kelompok yang dimaksud di sini, Pak, kelasnya ya? Iya, kelasnya. Kelas dan tahun ajaran ya. Oke, siap. Jenis bukti, nama peserta, instansi peserta. Instansi unit kerja Pak ya maksudnya? Iya, sekolah saja sekolah. Oke. Oke, clear. Jadi dari surat pernyataan dari orang tua ini untuk video. Sudah mewakili itu surat di situ karena ada dicentang. Oh, Iya. oke lah. Apakah Untuk kita mau ambil videonya Pak itu, Soal? Video saja yang kemarin toh. untuk videonya Yang itu kemarin. Bapak Ibu, intinya kita lakukan komunikasi dulu kalau dalam bentuk video dengan orang tua, meskipun tidak memiliki lembaran surat. Intinya kita komunikasi dengan orang tua bahwa videonya atau fotonya anak-anak ini kita akan publikasikan. Iya Pak, iya. Oke. Limit masa Pak? Kapan? Karena kita ini sebenarnya umpan balik ini kan hari Senin ini. Hari Senin berarti Jumat. Ya hari Senin yang lalu sebenarnya ini. Iya, maunya hari Senin sudah Jadi untuk refleksinya ini coba kita lihat dulu jadwal ini. Karena saya lihat teman-teman di grup lain ternyata ini ada batas waktunya, tidak bisa mengupload kalau sudah lewat itu. Oh, aduh.
Ya kan kalau bukti karya kan sudah ada, tinggal dilengkapi saja. Iya, sudah ada, Pak. Dilihat dulu di sini. Ini rubriknya. Nah, tinggal diperhatikan rubriknya. Refleksinya itu hari Selasa. Refleksi bukti karya. Selasa. Ya, iya. Tanggal 10. Tanggal 10. Kalaupun dia molor ya tanggal 11-12 lah. Silakan unggah rambut. Yang penting di sistem itu masih dia terbuka. Berarti ini unggahnya sampai tanggal 13, Pak. Unggah bukti karya dan Unggahnya terhadap aplikasi kirim. bukan bukti Ya, karya. batas waktunya. Kita cek dulu di LMS batas waktunya kapan, karena jangan sampai yang tanggal 13 ini mungkin ada tugas lain, mungkin refleksi Validasi. bukti karya. Hari Kamis, tinggal berapa hari nih waktu kita? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tidak ada anunya, Pak, tanggalnya di sini. 5 hari lagi. Ya 6 hari lah. 6 hari. Kalau bisa kita kasih cepat sedikit karena ini ada batas waktunya. Di mana dikirim, Pak, ini tugasnya? Dikirim itu di LMS di bagian ini. Karena cuma unggah saja di sini. Tidak ada unggahnya, tapi tidak ada muncul tempat pengunggahannya. Oh gitu deh. Coba saya lihat, sudah refleksi ini. Atau belum terbuka? Atau jangan-jangan sudah dikunci juga ini, Pak? Oi, mati nih. Sudah dikunci di. Kita belum pernah. Tapi kalau di slide yang dibagikan tadi ini kan ada. Biasanya kan ada di sudut kanan, tapi ini tidak ada, Pak. Iya. Ya ini di slide ini ada ini. Atau teman-teman, bagaimana tampilannya di dalam? Di atas cuma saya. Ya jangan sampai beda tampilannya. Ini ada, kalau di sini ada. Mana BK3? Iya, BK1. Hah? BK1 kah? Iya BK1. Bukan BK3. Oh, itu setelah refleksi. Kalau BK3 Kalau BK3 apa? sama Ji, tapi tidak ada cuma menulis saja itu kayak yang kemarin-kemarin. Tapi di BK1 tidak ada bilang kerjakan tugas. Ya, itu saya maksud. Oh, berarti tidak ada juga ngana di. Saya kira cuma Di BK1 tidak ada. Ya kalau Tidak ada, toh? kalau Tidak ada. coba BK3. Sudah ada BK1. Oh, berarti BK3 BK3. kayaknya ini Tidak, BK3 itu yang sudah kita unggah bukti karya di PMM, kita seling link di situ di BK3 supaya teman-teman Ya. tidak komen ya upload Iya yang link. sudah di-upload di ini di PMM. bukti karya. Jangan-jangan sudah terkunci nih. Tadi masih ada Ji, tadi saya lihat. Ini sudah tidak ada. Terus kok. Masa ada tadi? Serius, waktu saya buka tadi di HP ada unggah. Harusnya ini ada di sini. Ada di unggah dalam bukti karya ini. Iya, harusnya ada. Tapi saya belum mendaftar. Saya belum dilengkapi. Gara-gara kalian tidak muncul hari Senin toh itu. Lembar pernyataan betul tidak ada. Dan sampai sudah dikunci ini. Iya, takutnya sudah dikunci ini. Aduh. Ya laporkan dulu sama bos kalau begini. Jadi mana ini? Atau dianggap Katanya bonus untuk kelas 1 Pak itu. atau sudah dianggap selesai. Jangan foto. Berarti ini Pak Fasil kalau hanya RPP berarti tidak unggah lagi video. Ya, kalau hanya RPP tidak unggah video, tapi pastikan RPP kita itu sesuai dengan materi kita ini. Dengan backward design. Kemudian kalau RPP itu diperhatikan dengan sumbernya, ada daftar pustakanya itu. Kita lihat di rubriknya.
Oh Ya, iya, ada daftar pustaka. daftar Iya. pustaka. Kemudian kalau RPP saya sampaikan kemarin juga, saya kan RPP. Jadi diusahakan kalau misalkan di RPP kita itu ada model permainan, itu dibikin anunya, skemanya dalam bentuk gambar-gambar, pola-polanya bagaimana permainannya. Kemudian gambar-gambar tekniknya. Kalau misalkan sepak bola ya menendang kaki bagian dalam itu diterkaya dengan gambar-gambar. Ya, artinya misalkan kayak kemarin mungkin kan ada yang video yang kemarin yang saya ambil SEM. Nah, saya ambilkan diambilkan RPP-nya di situ. Hanya untuk gambar-gambarnya bisa kita ambilkan kembali gambarnya di tokonya siswa yang untuk gambarnya. Bagaimana Pak Araf? Coba diulangi. Maksudnya untuk gambarnya, umpamanya misalkan saya mengambil mengunggah RPP, kan harus disertakan gambar-gambarnya. Jadi Iya. untuk gambarnya saya ambil dari peserta didik. Bisa diambil gambar dari peserta didik. Kalau misalkan terlihat dengan benar teknik yang kita ajarkan, maksudnya seperti misalkan main volley kan yang kita perlihatkan itu tekniknya di RPP kita itu. Iya, iya. Kalau di video itu mungkin caranya kita cari saja di kalau RPP di buku atau di internet kan banyak gambar-gambar terkait dengan teknik. Oh, iya. Kemudian kita lampirkan sumbernya di mana kita ambil itu gambar di bagian terakhir daftar pustakanya. Oke, siap. Kalau video tinggal video saja yang kemarin itu. Ya, tinggal video saja yang kemarin itu, yang penting diperhatikan rubriknya. Harus dia jelas, kemudian ada pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Syawal. Video saja Pak Raf, sama-sama kita yang kemarin. Oke, Ya kan siap. tidak terlalu repot ini karena sudah ada bukti karya kita, tinggal kita tambahkan saja dengan dokumen pendukung. Cuma bagikan link saja, oke. Oke, siap. Bagikan link, kemudian dilampirkan dengan persetujuan. 1 halaman di PDF itu dikirim, sudah link di situ dengan surat pernyataan. Oh, aman lagi. Tinggal di sisi bagian atas atau bagian bawah linknya. Iya. Link. Nah, oke toh. Tidak perlu tidak ada juga anunya. Modulnya tidak dilampirkan juga modul. Aman toh. Tidak pakai modul kalau video. Ya jelas sudah aman itu. Saya kira memenuhi persyaratan itu videonya kita para bos, sudah direfleksi juga. tinggal diberikan tanggapan layak, tinggal lanjut diupload di PMM. Oke, siap. Kan materinya nanti dibagikan kalau terkendala caranya mengupload ke PMM supaya terbit bukti karyanya. Sayangnya tidak muncul navigasi upload ini. Iya nih. Bisa selesai sebentar nih, seandainya anu. Tapi tidak ada tanda tangan kepala sekolah padahal. Ya hari lah, kan masih Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Jumat lah minta tangannya kepala sekolah. Saya kira tadi sudah mau video baru lagi. Kalau video baru lagi ya hancur ini sudah musim ulangan. Sudah libur ini. Sudah mau libur. Bukti karya kita yang lalu ada bisa RPP, bisa hasil refleksi kita, yang penting kalau refleksi ya jangan terlalu singkat juga. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan bukti karya ini. Nah, Bu Rohana bertanya. Mati lampu kayaknya Bu Rohana. Sudah menyala itu. Kalau kita salah ini Weh. Sama-sama video toh.
Ya, yang penting pasawal sudah aman, ibu arwana sudah aman. Iya, yang penting jangan videonya orang. Karena bukti karya Iya. Videoku dia mau upload lagi itu videoku. Informasi sendiri. iya, kalau tidak ada videonya harus buat video ulang tuh. RPP saya, RPP. Oh, Tenang. RPP. Nah, Kalau yang tugas 2.1 sampai 2.5 itu masih terbuka tuh? Wih, tertutup Iya, nih Mas. Pak Bos. masih terbuka kayaknya. Sudah lama Mi itu. Saya belum kirim, belum bisa pisahkan. Orang sudah mau sampai di Oh ya, Amerika sana, diselesaikan masih Pak, di dalam diselesaikan Pak. tempat Pak. Dede. Ya memang ada berapa itu yang belum Oke. menyelesaikan tugas hasil tatap muka itu. Pak Dirman gimana Pak Dirman? Pak Dirman mau curi. Dia kecapean kayaknya ini. Halo Pak Dirman. Jangan ribet lagi kalau bertanya. Masih pantau tukang mungkin. Iya, yang lagi sibuk beliau itu nanti kita saja komunikasi lewat japri saja. Silakan Bapak Ibu yang lain terkait dengan bukti karya ini. Oke, Bos. Iya. Kolaborasi yang bagus. Iya kan? Kalau perlu, Dok, videoku lagi mau diupload. Nah, itu tidak bisa tahu plagiasi itu hanya orang. Jangan sampai tertukar videonya kalian yang diupload. Jadi Bapak Ibu mungkin ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan yang bukan ini, karena kalau pengumpulan tugas ini belum ada ini di sini nih di LMS ini. Gimana kita mau kumpulkan? Biasanya kan diunggah draft bukti karya ini, harusnya sudah ada di sini. Oh ya, itu dulu Pak Fasil, minta tolong dicari tahu dulu Pak Fasil. Nanti dibagikan saja di grup Pak Fasil kalau sudah bisa. Oke, sip. Karena kita diburu waktu ini, saya harapkan Bapak Ibu bisa gercep sedikit lah. Karena kita sudah terlambat 3 hari ini. Atau mungkin sogongnya ini karena tidak memiliki tahu ayo pulsa. Oh, masih ingat juga dia. Karena notis. Wahana ini singgung terus pulsa. Nanti saya isikan pulsamu. Iya, kasih paham dulu Bu Mas Rita. Kalau sudah ibu negara yang bersuara sudah jelas ini. Mungkin karena ini Bapak Ibu, mungkin karena masa transisi. Ada pergantian kepemimpinan, mungkin dia berpengaruh juga ini. Bisa jadi Pak, Pak Wali jadi kepala sekolah. Mau dilantik lagi itu. Banyak cutinya kalau saya ke sekolah Bu Guru. Iya. Bahaya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau tidak ada kita cukupkan, nanti kita komunikasi di grup. Oke, siap, dicukupkan. Lewat pribadi. Nanti saya sampaikan ini kendala tidak ada pengumpulan tugas ini. Itu bonus. Pak Dirman. Iya, Pak Dirman. Kata-kata penutup dulu Pak Dirman. Guru hebat. Tidak terlalu aktif saya tadi ini, terlalu banyak mundar di dalam rumah. Lagi pertanyaannya ini. Lagi pindah rumah. Bahkan saya masih kebingungan ini apa tadi tugas-tugasnya, nanti saya mau chat langsung sama fasilitator ini. Ya nanti kita Ordale. bukti karya. Ada semua petunjuknya, nanti saya bagikan di grup ini filenya. Siap. Terima kasih Pak. Oke, kasih dulu, kita foto bersama dulu. Kasih aktif dulu kameranya. Banyak duit ya. Jadi residensial itu
75.000 paketnya. Bercermin dulu. Untuk pemakaian di lokasi tetap. Pak Dirman, kasih nyala dulu, kita mau lihat rumah baru ini. Yuk kasih aktif dulu kameranya, teman-teman. Sibuk. Tarifnya 990.000 per bulan. Ya. Mana mana ini? Kita juga pakai Biasa itu dia, beliau tidak muncul. 1,1. Wih, price mantap. Oke, 1, 2, 3. Harga Starlink di toko online itu kadang dalam tanda kutip ada yang jual 1, 2, harga 3. di bawah harga web resmi. Jadi harga web resminya itu kan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan bukti karya nanti kita komunikasi di grup pribadi. Lewat. Siap. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata-kata yang tidak berkesan di hati Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.